Hidup cuma sekali, tapi night ride pakai motor di flyover Kokas tidak akan terulang kembali. Iya, kalau meninggal gimana? Astagfirullahaladzim. Jembatan Kokas, jujur pertama kali naik motor di situ dan muter-muter Jakarta malam hari sebagus itu. Iya bagus. Tapi, aduh. Ini adalah kasus penipuan yang cukup menyedihkan di kepala gua. Karena apa? Karena pelakunya adalah anak sekolahan. Ini anak SMA. Kok bisa nipu orang lain sampai 700 juta lebih gitu loh. Perkaranya lagi diurusin sama pesulap merah. Mungkin ada pertanyaan kayak, ngapain pesulap merah? Pesulap merah kenapa tiba-tiba ngurusin mobil? Alasannya adalah sederhananya, DK Riset sempat ada singgungannya sama pesulap merah juga. Jadi pesulap merah sempat ada nge-repair atau ngebeli mobil, gue gak tahu pasti, tapi kayak dia datang ke tempat itu untuk ngebikin mobilnya dia jadi bagus. Pintunya jadi naik ke atas, gokil. Vios pintu Lamborghini. Kata pesulap merah, mobilnya namanya Lamborghini. Lamborghini mahal, ini Lamborghini. Iya, kocak. Halo semuanya, selamat malam, selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di KDS BBS. Ketika dunia sedang baik-baik saja, padahal tidak. Dimana video kali ini gue yakin lu akan suka ngedengernya. Karena apa? Karena kita akan ngomongin YouTuber. Bukan YouTuber yang gede-gede banget gitu, bukan YouTuber blunder, tapi lebih tepatnya YouTuber ini melakukan penipuan. Dan sepak terjangnya itu cukup panjang padahal. Tapi sebelum itu, mari kita muter-muter internet dulu untuk menemukan hal-hal kocak seperti contohnya ini. Men, ini sebenarnya harus gue ingatkan ke lu, tolong jangan meromantisasi kriminalitas. Atau at least kalau misalkan lu mau meromantisasi sesuatu, ada disclaimer gitu di belakangnya. Ada orang ngebikin video TikTok seperti ini. Minimal sekali seumur hidup lu harus cobain muterin flyover Kokas demi lihat city light sampai 3 kali putar balik seseru itu woi. Nah, masalahnya dia naik flyover ini pakai motor dan ada motor lagi di depannya. Sebenarnya oke lah, maksudnya kalau misalkan kayak wah emang seru banget nih, gedung-gedung pencakar langit tuh dipeluk sama ayang dari belakang, seru. Tapi ini tuh nggak boleh dilewatin sama motor. Jadi flyover Kokas yang dia maksud itu adalah JLNT atau Jalan Raya Non-Tol yang ada di kota Casablanca. Itu cukup jauh sebenarnya, cukup panjang dari depan Kokas sampai ke sebelum Aksa Tower. Aksa Tower itu apa? Gua nggak tahu lagi. Cuman ketika lu mau naik ke jembatan tersebut ada pelangnya. Dan pelangnya itu ada gambar mobil box dilarang masuk, yang padahal ternyata ada mobil box di sini. Motor dilarang masuk, yang ternyata ada motor naik ke sini. Ya Allah. Alasan kenapa, gue nggak tahu mobil box gimana ya. Tapi kalau motor, alasan yang nggak boleh naik ke situ adalah karena angin yang cukup kencang. Anginnya itu kencang, yang bahkan bisa membahayakan pengendara motor kalau misalkan mereka naik ke sana. Beberapa waktu lalu, beberapa tahun, pokoknya kecelakaan yang terjadi di flyover ini tuh nggak sekali dua kali, banyak beritanya. Dan salah satu yang paling gue inget adalah dia ngebut kan, jalannya tuh kan khusus mobil, terus kayak kalau nggak ada mobil kan artinya kosong. Mungkin karena dia ngerasa itu kosong, akhirnya motor ini ngebut, terus dia nabrak separator yang di sebelah kiri. Motornya hancur, orangnya kepental ke bawah, di bawah kelindes mobil, meninggal. Gimana? Dan itu kenapa udah mau perkara angin, terus perkara jalan berkelok-kelok atau gimana, gue nggak tahu pasti. Tapi ya ada larangan untuk naik ke sini. Bahkan di ujungnya, gue nggak tahu yang ujung sini atau ujung sebelahnya, tapi ada bapak polisi yang memang menunggu. Jadi bapak polisinya tuh nunggu di bawah untuk nilang orang-orang yang sembarangan naik ke flyover ini. Jadi bener-bener lu ditilang gitu loh. Oh, di sini. Apa di sini ya? Kayaknya sih di sini, karena emang jalurnya tuh lumayan panjang. Kayaknya di sini deh. Jadi polisi-polisi tuh biasanya akan menunggu di sini untuk kalau misalkan ada motor di sana ditilang. Bahkan dari beritanya, dalam 1 jam 127 pengendara motor terobos JLNT Casablanca arah Tebet sore ini. Mungkin orang-orang ini adalah tipikal orang-orang yang aturan ada hanya untuk dilanggar. Wah, jalan ini milik Allah. Wah, terus mereka jalan aja gitu. Yang padahal ya ada resiko yang menanti. Cuman
Yang parah adalah waktu itu kan ada orang ngelanggar arah ya. Jadi waktu itu ada orang naik motor terus naik flyover ini. Terus di bawah ditunggu polisi. Akhirnya dia lawan arah mungkin untuk kabur dari polisi yang ada di bawah, lawan arah. Sedangkan kan dari arah sebaliknya itu mobil-mobil cepet. Akhirnya dia kayak nabrak mobil gitu terus jadi kecelakaan. Apa kayak bapak-bapak ini, nggak tahu deh. Begitu. Jangan diromantisasi yang kayak gini masalahnya kalau gue cari di TikTok ya. Banyak. Hidup cuma sekali tapi night ride pakai motor di flyover Kokas tidak akan terulang kembali. Iya, kalau meninggal gimana? Astagfirullahaladzim. Bro. Astaga, orang-orang gini loh. Nih. Jembatan Kokas, jujur pertama kali naik motor di situ dan muter-muter Jakarta malam hari sebagus itu. Iya, bagus. Tapi aduh. Ini motor banyak banget. Ya udahlah. Terserah lu mau gimana, tapi semoga orang-orang di TikTok yang meromantisasi dan mempromosikan hal-hal berbahaya ini di ban aku TikToknya, terserah bro. Kalau mau pakai mobil. Mobil bak boleh nggak sih? Nggak boleh. Terus ini adalah kasus penipuan yang cukup menyedihkan di kepala gua. Karena apa? Karena pelakunya adalah anak sekolahan. Jadi ada sebuah kasus di Twitter di mana ada orang yang namanya Intan, dia adalah siswi MAN Demak, kelas 12 MIPA. Dia reseller dana talangan yang kabur dengan meninggalkan 100 lebih korban dengan total kerugian 700 juta lebih. Waktu disamperin rumahnya sama orang tuanya, diumpetin di rumah omnya sampai besoknya gak pulang-pulang. Ini anak SMA. Kok bisa nipu orang lain sampai 700 juta lebih gitu loh. Dan itu mengingatkan gue sama yang ini. Gue gak tahu ya ini orang yang sama apa enggak. Tapi sama-sama tipikal dana talangan. Dan ini SMP kelas 2. Dua-duanya tuh perkaranya sama. Maksudnya sama adalah metode yang dia gunakan itu sama. Skemanya Ponzi. Jadi dia ada bisnis gitu namanya dantal atau dana talangan. Orang-orang pada naruh modal sama dia dengan nominal misal 1 juta. Nah nanti akan ditransfer 1,1 juta. Awalnya berjalan lancar sampai akhirnya di bulan Maret ownernya bawa kabur. Semua Ponzi juga awalnya berjalan lancar bro. Jadi skemanya ini tuh kayak dia berani ngasih return yang cukup tinggi. 10% tuh cukup tinggi loh. Maksudnya deposito aja tuh kalau naruh di bank ya, deposito tuh per tahun kayak 4%, 4,5%, 6% paling gede, gue gak tahu itu. Tapi kayak 10%, itu artinya ya lu naruh 1 juta balik 1,1. Lu naruh 100 juta artinya balik 110. Siapa yang berani ngasih return segede itu? Kemudian ada orang-orang yang gua nggak tahu kenapa mereka berani naruh uangnya di ABG yang berani ngejamin return 10% itu. Kan jelas terdengar sangat sangat suspicious dan sangat aneh gitu. Dan itu juga yang menjadi pemikiran orang-orang di Twitter gitu. Orang-orang marah-marahnya adalah, kok bisa lu ketipu sama bocah? Jadinya ini bocahnya yang terlalu pinter atau orang-orang yang naruh duit di sini terlalu gampang dibodoh-bodohi gitu. Namun meskipun demikian ya kita harus naruh empati juga ke korban, kesian juga ya 700 juta ya. Maksudnya that's quite amount. Itu angka yang cukup banyak sekali. Mungkin bocah SMA, bocah SMP 700 juta buat apa ya? Ada kewajiban apa dia punya duit 700 juta? Dan orang tuanya melindungi. Dan ini gue bawain ke lu niatnya ya buat sederhananya jangan gampang percaya sama perkara-perkara kayak ginian. Jangan mau dibodoh-bodohi, jangan mau diiming-imingi dengan return sebanyak itu kayak, oh sini lu taruh duit lu di gua, nanti gua akan kembalikan dengan nominal yang lebih banyak gitu. Ya elah. Ini mah cuman versi modern dari Dimas Kanjeng. Itu versi modern dari Dimas Kanjeng doang, nggak jelas, percaya aja begituan. Alah. Ya, jangan ya. Open invest receh. Modal 200.000, fee 15k cair hari Minggu. Metodenya dia adalah gini. Caranya itu mereka akan nyari dulu anggota-anggota
di awal-awal dan duitnya bener-bener dikasih. Jadi kayak gini deh, untuk awal-awal lu ngasih 1 juta akan masih balik tuh 1,1 juta. Terus kayak lu lakukan lagi, terus kembali lagi, lakukan lagi, kembali lagi, sampai akhirnya lu ngasih tahu ke teman-teman lu kayak lu kalau naruh duit di sini dan di sini bagus gitu. Jadi kayak mereka building trust dulu gitu nih, ngambil kepercayaan lu sampai akhirnya lu percaya, baru kemudian ketika dia udah megang duit banyak, sama dia dibawa kabur. Gitu lah pokoknya intinya ya. Jangan mau dibodoh-bodohin sama investasi bodong macam ini, udah buat apa. Oke, kita ke main course dari video ini dulu. Kita ke hidangan utama dari apa yang orang-orang sudah rasakan. Jadi, beberapa waktu lalu ada orang naikin ini di TikTok. Naikin sebuah kekesalan, intinya kekesalannya itu berupa slideshow foto dan kronologis penjelasan dari bagaimana dia ditipu sama YouTuber yang ngejual mobil-mobil after taxi yang ternyata ownernya juga mendadak jadi YouTuber. Subscribersnya sudah 132.000 terakhir gue lihat. Sebelum kita ke sana, kita tonton dulu ini kekesalan yang dituliskan sama mbak-mbaknya. Oh by the way, perkaranya cukup panjang, tapi intinya 1 Oktober 2023 pemilik akun ini itu dapat ada omongan dari kerabatnya kalau ada orang jualan mobil dengan harga yang sangat amat miring. Terus mereka datangi tempatnya, negosiasi, ngobrol-ngobrol sama admin. Akhirnya mereka transaksi dan lunas. Pelunasannya itu ada di awal. Nah, karena mobil yang mereka ingin beli adalah mobil X taksi atau mobil bekas taksi yang kemudian dipugar untuk dijadikan mobil seperti biasa yang lu lihat di jalan-jalan, mereka butuh waktu untuk ngebenerin si mobil yang mau dibeli ini. Jadi kayak sistemnya jatuhnya jadi kayak PO dan dirapihin dulu bahasannya. Mereka awalnya dijanjiin 90 hari atau 3 bulan. Tapi ternyata setelah 6 bulan unitnya belum ada juga, belum dia dapetin sama sekali. Bentukannya kayak apa nggak tahu. Akhirnya siapapun pemilik akun TikTok ini kesel. Terus di follow up lah, ditanyain, gue pengen lihat dong videonya, video waktu reparasinya, masa nggak bisa sih gitu. Dia minta nih videonya aja loh ini, tapi nggak dikasih sampai semingguan lebih dengan alasan yang ada aja dibuat-buat. Harusnya kalau orang jualan beneran, at least kalau misalkan dia bilang diperbaiki ya minta video kan pasti dikasih kan, kayak oh ini unitnya gitu segala macem. Tapi kayak nggak dikasih. Akhirnya beberapa kali didatengin sama pemilik akun TikTok ini, cuma pengen lihat mobilnya langsung atau minta videonya kalau misalkan emang unitnya ada di tempat lain, cuman nggak dikasih. Akhirnya penantian selama 5 bulanan itu ngebikin dia kesel. Setelah drama minta video karena butuh cepet, akhirnya minta ganti unit yang ready aja, nggak apa-apa nambah harga, yang penting jelas. Akhirnya bisa, tapi dramanya adalah mesti nunggu 2 mingguan, padahal janjiin awalnya butuh 1 minggu. Terus effort nih datang berkali-kali, bolak-balik. Ini kalau di total dia udah bolak-balik 10 kali ke tempat dealer ala-ala ini. Sampai akhirnya nyerah juga, terus kayak ini kagak dikasih nih mobilnya. Akhirnya ngebikin perjanjian hitam di atas putih yang ngasih tahu kalau misalkan kagak dapat unitnya juga, balikin aja duit gua. Perjanjiannya itu kurang lebih gini, jika sampai waktu yang disepakati, which is 10 Maret mobil belum juga dikasih, maka akan di-refund langsung 100% tanpa dicicil dan tanpa potongan, maksimal 3 hari setelah jatuh tempo. Nah masalahnya setelah lebih dari 3 hari belum di-refund juga, padahal itu ada perjanjian itu kalau misalkan dituntut ya bisa gitu. Sampai akhirnya ditutup dengan uang itu tidak balik, ditelepon berhari-hari nggak diangkat. Pas didatengin ke sana katanya manajernya lagi di luar kota, tiba-tiba per 22 Maret PT-nya ditutup karena ownernya kabur. Waktu pergi ke tempatnya ternyata tempatnya sudah dipasangi polis line. Inti dari postingan ini adalah demikian. Ada orang pengen beli mobil, unitnya nggak dapet, terus dia bilang kayak ya udah kalau unitnya nggak ada saya minta uangnya refund. Ditungguin refund ternyata tidak balik-balik duitnya. Ternyata setelah dicari tahu tempat itu tutup. Oke, kita mulai dari sana karena inilah perkara atau keributan yang pertama kali gue lihat sebenarnya. Terus orang-orang di Twitter ngasih tahu nih tempatnya tempat siapa.
Terus nunjukin video kondisi tanggal 22 Maret. Tempatnya itu disambangi dan owner sama semua karyawannya kabur. Padahal dalam tempat itu masih banyak loh mobil-mobil. Tersisa hanya mobil-mobil rusak dan sudah ada pemiliknya atau investornya PT. Karena nggak ada orang akhirnya dijebol. Nah nih ya gini, tempatnya kayak gini. Nah sebelum kita pergi lebih jauh, biar gua ajak lu mundur ke beberapa waktu yang lalu, di mana 3-4 tahun yang lalu, video-video mobil after taksi ini sempat sangat amat ramai sekali. Ada sebuah akun YouTube namanya DK Riset. DK Riset ini sempat gue tontonin videonya beberapa kali, bahkan saya dan istri juga waktu itu sangat berminat sebenarnya. Jadi intinya dia ngambil mobil-mobil bangke taksi ini. Kita juga nggak tahu nih yang punya brand taksinya tuh siapa, maksudnya kayak atas nama taksi apa. Tapi kayak mobil-mobil ini terbengkalai gitu. Terus caranya dia adalah mobil-mobilan terbengkalai ini bisa dibeli kalau mau kosongannya doang atau bahannya doang yang belum diapa-apain. Jadi kayak yang kayak gini dicari unit paling bagus, itu dihargain sama dia 33 juta waktu itu. 33 juta dapat mobil, bro. Ya meskipun lu harus ngebenerin inilah itulah segala macam dengan estimasi biaya habis kayak 20-30 juta juga. Tapi untuk lu ngebeli bahan mobil 30 juta tuh kayak NMAX nambah dikit ya. NMAX baru tuh berapa sih? 34 kalau nggak salah. 33-34. Nah makanya waktu itu mobil-mobil ini jadi rame banget. Apalagi waktu itu juga sempat dipromoin sama YouTuber-YouTuber gede. Ya sebutlah ada Mas Wahid, ada Ridwan Hanif, dan gue juga nggak tahu ya, mungkin ini akan jadi buku buruk gitu, dan ini akan menjadi traumanya juga buat Ridwan Hanif sama Mas Wahid, karena nanti akan kita bahas mereka juga menyesal gitu udah ngebeli mobil ini. Pesulap merah, terus MP Ambarita, itu semuanya kayak ikut meramaikan mobil-mobil after taksi ini. Dan semua itu keramaian-keramaiannya dimulai dari DK Riset ini. DK Riset ini ya mereka nyebutnya spesialis X taksi, di mana lu bisa beli ke mereka yang bahannya doang, yang mana harus lu urus sendiri dengan harga sekian, itu kayak 33 jutaan, atau lu beli langsung sama dia dengan katakanlah harga 65 sampai 75 juta dan udah dapat mobil after taksi yang sudah di repair, kalimatnya sama dia sudah bisa jalan tanpa kekurangan apapun. Tentu dengan harga kayak gitu, orang pasti sangat amat tergiur dong. 75 juta. Meskipun pada akhirnya yang beli ini tahu kalau itu adalah mobil bekas yang direparasi sedemikian rupa, tapi kan orang-orang di luar sana tuh nggak tahu nih gitu. Orang-orang di luar sana taunya oh ini mobil baru gitu, kelihatannya kayak baru. Dan ya banyak yang tergiur, apalagi ada YouTuber otomotif yang ikut meramaikan ini gitu. Jadi kayak orang akhirnya jadi percaya. Nah masalahnya adalah si DK Riset ini, karena mungkin dia haji mumpung atau jumawa atau memanfaatkan keterlaluan, ordernya kebanyakan dia terima. Kayak katakanlah gini, supply-nya nih cuma 100. Maksudnya mereka cuma ada stok 100. Tapi order datang 500, itu mereka terima-terima aja. Sampai akhirnya mereka kelimpungan sendiri. Gue sempet tadi ada nonton salah satu video YouTuber gitu, datang ke tempatnya. Terus ada satu bapak-bapak diwawancarain, kata bapak-bapaknya itu, mereka bahkan kerja sampai malam untuk ngebut produksi karena deket lagi mau lebaran. Jadi kayak ini mereka maksa banget nih untuk nerima orderan banyak, padahal kemampuan mereka nggak segitu gitu loh. Jadinya gitu, banyak orang-orang yang tidak menerima mobil atau unitnya ke tangan mereka, ataupun ketika sudah diterima, perkara dokumen atau surat-surat kepemilikannya tidak ada. Dan itu juga yang pernah dipermasalahkan sama Mas Ridwan Hanif. Jadi kan Ridwan Hanif ini emang ngebeli mobil itu. Maksudnya datang ke tempatnya, ngecek mobil-mobilnya, terus ngebeli beberapa unit yang emang ya akhirnya ngasih perspektif ke orang juga kalau mau beli gimana. Tapi masalahnya adalah di videonya yang ini, yang 3 tahun lalu, 8 Juli 2020, itu sempat ada
nyinggung-nyinggung yang dia ngebeli mobil Etios di ekstaksi tersebut. Dia nyinggungnya adalah AC-nya tiba-tiba nggak dingin, shocknya tiba-tiba pecah atau kempes atau apa gitu. Terus yang paling parah adalah surat-surat atau dokumen-dokumennya lama. Karena gue kapok jujur aja ngambil yang suratnya masih nunggu berbulan-bulan, mundur-mundur terus. Mendingan yaudah deh, kalau kita mau beli mobil ekstaksi lagi, harus yang surat-suratnya ready. Dan itu juga yang dipermasalahkan sama orang-orang di IG, di Twitter yang gue lihat dari postingan-postingan beberapa orang ngebahas ini. Mobilnya udah ada, tapi surat-suratnya nggak ada, kan sama aja kayak lu beli mobil bekas bodong gitu. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. BPKB, STNK nggak tahu deh, STNK kayaknya ada deh, nggak tahu dah. Misalnya BPKB adalah bukti pemilik kendaraan bermotor. Kalau misalkan nggak ada BPKB, itu punya siapa mobil gitu loh? Kan jadinya akan berbahaya di kemudian hari. Dijual juga nggak bisa, dijual bisa nggak? Bisa mungkin, tapi harganya ya tinggal 5 juta, yang 5 juta mending beli Mio second. Kasih buat Mas aja, nanti konsumen lain bilang Bener wah, ya? Bener. Karena Buat kemarin semua banyak yang konsumen. bilang nih, kalau buat Mas Ridwan mah dibagus-bagusin. Lah yang Etios kemarin gue ambles yang kiri shocknya. Soknya ambles yang AC-nya kiri. mati. AC-nya mati, AC-nya mati. iya gitu. Terus yang paling parah sebenarnya, yang paling parah adalah gua kan sempat ngelihat Mas Wahid. Mas Wahid kan sempat ada ngebeli mobil after taxi itu juga, sampai beberapa biji gitu, bener-bener dibawa dari tempatnya ke mana gitu, pokoknya ngelewatin tol yang cukup jauh. Tiba-tiba salah satu mobil yang Mas Wahid beli kebakar. Jadi kan Mas Wahid tuh ngebeli mobil ini untuk dijual kembali kan, untuk ke customernya. Waktu mau dipakai sama customer kebakar bro. Wah, iya bener guys. Kok bisa mobil kebakar? Nah ini kita Kalau misalkan lu bawa jalan begitu panik gak lu? Jadi kan bener semua. Makanya Rentetan kejadian ini sebenarnya ada di tahun 2020 dan emang waktu itu udah bermasalah. 2020 sempat jadi omongan, sempat rame segala macem. Orang-orang marah-marah nyalahin si DK Riset ini, tapi kayak dia tidak mawas diri gitu. Dia tetap jualan. Video terakhir yang dia naikin itu 2 minggu lalu. Jadi sampai akhirnya 2 minggu lalu dia masih jualan, masih promo-promo. Dengan semua permasalahan yang terjadi. Ini kasus sudah dari 3 tahun lalu, 2020. 4 tahun lalu. Sampai 2 minggu lalu dia tetap pede. Tetap punya muka untuk jualan gitu. Nah itu karena emang kasusnya tuh ya kasus mungkin masih bisa ditangani secara personal, belum ada urusannya sama pihak kepolisian. Makanya orang-orang ada kagetnya ada enggaknya ketika tahu dia nipu. Gimana nggak disebut nipu? Beli mobil kagak ada dokumennya, beli mobil duitnya udah nyampe tapi kagak dapet unitnya. Enggak ya, paling nggak masuk akal sih ini. Kok bisa mobil kebakar? Serem banget. Coba lu lagi dibawa di tol MBZ gitu yang emergency lane-nya tuh kayak tipis banget, tiba-tiba kebakar. Gimana nih? Serem banget dah. Harganya emang gak semahal mobil-mobil pada umumnya. Katakanlah polosannya aja tuh atau unitnya doang tanpa dimerah itu 33 juta atau mungkin 40-an juta. Tapi kayak itu tetap duitnya. Gila lu ya. 40 juta lu beliin ciki, habis lak-lakan lu, batuk-batuk. Dengan demikian ada plusnya gitu. Pelayanannya sama YouTuber pelayanannya busuk, sama orang biasa juga pengalamannya busuk. Dan itu jadi patokan juga. Maksudnya sama YouTuber yang punya nama aja, dia tuh kelakuannya kayak gitu. Gimana cuman sama orang biasa? Oh iya, terus tadi gua ke akun YouTube namanya Es Buah, terus kayak yang dia nyamperin tempatnya dan tempatnya sudah disegel. Terus sempat ngobrol sama bapak-bapak. Terus sempat ada orang yang beli juga mobil di situ. Mau mastiin bener atau enggaknya tempat ini udah disegel, baru kemudian lapor polisi. Dan alasan kenapa bapak ini ngebeli mobil di situ adalah kalau beli mobil di DK Riset itu, mobil Lio tahun 2017 itu 96 juta. Kalau semisal beli after taxi katakanlah di Bluebird itu sekitaran 120-an, 122 juta. Dan yang menariknya lagi adalah kalau di DK Riset bisa dicicil.
dicicilnya itu bukan yang in away credit ya, tapi dicicil mungkin kayak dicicil cicilan kayak lu ngutang ke temen lu terus dicicil 3 kali, 4 kali gitu-gitu. Tetep aja bro, aduh. Nah perkaranya lagi diurusin sama pesulap merah. Mungkin ada pertanyaan kayak ngapain pesulap merah kenapa nggak ngurusin perkara dukun aja, kenapa tiba-tiba ngurusin mobil? Alasannya adalah sederhananya DK Riset sempat ada singgungannya sama pesulap merah juga. Jadi pesulap merah sempat ada nge-repair atau ngebeli mobil, gue nggak tahu pasti, tapi kayak dia datang ke tempat itu untuk ngebikin mobilnya dia jadi bagus. Pintunya jadi naik ke atas, gokil. Vios pintu Lamborghini, kata pesulap merah, mobilnya namanya Lamborghini. Lamborghini mahal, ini Lamborghini. Iya, kocak. Mungkin karena dia punya tanggung jawab moral lah sederhananya, karena juga itu promosinya datang dari dia. Dia merasa kayak, oh gue pernah ngepromo ini, jadi kayak gue harus bertanggung jawab. Jadi kayak dia ngerunutin perkaranya dari awal sampai akhir. Dia ngebikin postingan gini. DK Riset fix penipu, ownernya kabur, sekarang sedang dicari polisi. Diduga korban mencapai 104 orang dengan nominal mencapai miliaran rupiah. Ini 104 nih belum pasti sebenarnya. 104 ini yang tidak mendapatkan unit atau termasuk orang yang udah beli unitnya tapi belum dapat surat-surat. Karena kalau lu cek komen-komenannya, saya juga ketipu bang 40 juta. Saya juga korban bang, udah 4 tahun nunggu yang ada dijajin terus. Kalau masalah saya ada di surat-surat. Surat-surat 4 tahun lu kagak jadi-jadi. Bikin sendiri apa? Gimana sih? Dari dulu ini emang kabarnya kalau beli mobil bekas di sini BPKB-nya lama, turunnya sampai bertahun-tahun. Jadi berasa beli mobil second bodong. Saya pernah DP 50 juta, dijanjikan 3 bulan, ngelantur 4 bulan, bahkan sampai 4 kali kayak dicuekin. Alhasil bikin surat di atas materai, baru Bang Baron yang ngurus, takut dan refund 50 juta. Tapi anehnya melenceng, janji di surat 3 hari, mau ke 4 hari. Alhamdulillah di refund, tapi aneh ditransfer dari 3 rekening berbeda. Wow. Oh, ramenya di tahun 2019 awal ya. Apakah ini jatuhnya kayak penipuan tipikal ponzi-ponzi yang tadi gue bahas? Jadi kayak di awal tuh beneran dikasih, beneran proper, tapi lama-kelamaan jadi rumit terus akhirnya nggak dapet, entah yang nggak dapet surat atau nggak dapet unit. Sama aja dong perkaranya. Jadi kayak mau ngambil kepercayaan orang dulu baru kemudian dikhianati. Parah banget lu ya. Dia sama siapa aja? Seinget gue sama banyak orang deh. Ya Limbat, ya MP Ambarita. Oh iya, waktu itu tuh gue sebenarnya cukup tertarik. Gue pengen beli waktu itu. Udah hampir mau beli, tapi gue nggak jadi beli karena nggak ada duitnya. Bukan, karena kilometer gede. Aku nggak mau kalau kilometer gede. Wah, ayo kita datang ke tempatnya, ayo buka rekening. Ya, nggak jadi. Beli beat. Vario nggak, Vario Tekno. Spesialis mobil bekas taksi PT DK Riset. Anjir, yang menyebalkan adalah dia di bionya ada tulisan harap berhati-hati penipuan. Mungkin maksudnya gini, takutnya ada orang yang ngaku-ngaku sebagai DK Riset terus kayak nawarin hal-hal segala macam. Dia nulis harap berhati-hati penipuan. Ternyata harap berhati-hati penipuannya terhadap dianya. Yo, lucu banget, komedi banget gila. komedi. Gua kan udah nggak ngikutin lagi ya, udah cukup lama nggak ngikutin dan akhir-akhir ini kayaknya harganya cukup kocak dah. Mobil 40 jutaan. Anjir 40 juta bro. Gokil, pantas orang pada tergiur dan kalau dilihat cukup oke loh. Brand Toyota Etios Liva. Nih kita Etios. lihat di sini. Tahun Udah berapa? dapat brand Toyota Etios Liva ini untuk paketan standar. Udah pakai power window central lock, TV double din kamera mundur. Nanti kita kasih lagi bonus untuk sarung jok 2 Wah gila bro, pantes orang tergiur dan ditaruhnya di TikTok anyway. Ada yang sampai sholawatan, sian. Yang jadi perkara lainnya adalah dia tidak hanya DK Riset, maksudnya dia hadir dengan nama-nama lain. Jadi kayak ada DK Riset, terus ada yang bilang Bursa X Taksi dan segala macam. Jadi kayak namanya tuh bukan cuma satu gitu. Kayak dia punya cabang mungkin nggak tahu, tapi ya gimana? Cabangnya kita nggak tahu nih bener juga atau enggak.
Bagi siapapun yang melihat keberadaan orang ini, segera kabarin ke admin. Info terakhir polisi udah dapat melacak keberadaan dia, namun jika ada yang melihat segera tangkap dan laporkan. Modus penipuan, beli mobil korban yang udah bayar lunas, tidak diberikan mobilnya, bahkan tidak pernah ada. Terus ini ada beberapa orang yang ngebawa laporan ke polisian. Emang 40 jutaan bro? Gila, 40 jutaan bisa dapat mobil sih. Gokil juga kalau dipikir-pikir. Kan ada yang nanya, bang bukannya dulu dia pernah posting perbaikan mobil antum? Iya bener, Ridwan Hanif, saya, Pak Ambarita, dan influencer lain dilayani dengan baik untuk membuat kepercayaan korban. Anjir, bener. Terus ada postingan lain. Ini ada mantan karyawannya bilang kalau dia nggak ada hubungan apa-apa, dia pun juga belum dibayar. Orang terdekatnya nih, tangan kanannya si Deka Riset ini juga belum dibayar secara uangnya, jadi kayak ikut-ikutan ketipu. Terus istrinya nggak tahu keberadaan si lakinya di mana, jadi kayak si orangnya kabur, istri sama anaknya nggak tahu dia di mana dan udah 2 hari. Nah cuman ada yang komen gini, keren settingan dan actingnya mbak. Dari sebelum ketahuan DR kabur dan bubar 2 atau 3 hari sebelumnya, mbak ini juga udah ganti-ganti nama IG sampai akhirnya foto profil juga dihapus. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Udah prepare? Wow. Nah itu dipertanyakan. Kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Intinya perkaranya jadi besar sekali. Sebesar itu, terlalu besar bahkan. Tempatnya waktu disamperin kosong ya. Itu 104 juga yang ketahuan ya. Kalau misalkan lebih dari itu gimana? Deka Riset sering menawarkan Vios Gen 2 dengan harga 55 sampai 65. Saat itu dia menawarkan kepada saya Vios Gen 2 dengan harga 40. Harga tersebut tidak termasuk dengan paket modifikasi, jadi mobil bekas taksi saja. Saya pikir masuk akal dapat harga murah karena tidak dapat dimodifikasi. 40 juta tuh NMAX nambah dikit men. Oh ini juga nih, ini MP Ambarita ke Deka Riset. Gue pengen nyari orang-orang aja nih. Terus Limbat ke Deka Riset juga. Master Limbat. 11 Februari berangkat 1 unit Toyota Vios generasi kedua, dijemput langsung sama kakak. Dari mana nih kak? Dari Lampung. Bandar Lampung ya? Berarti kakak yang bawa langsung? Iya. Wih mantap. Cewek jarang ada loh bawa Vios Limo. Kakak yang nyetir sendiri kak? Iya. Nyetir dari Bekasi ke Lampung? Iya. Mantap. Waduh. Nama kakak siapa kak? Liona. Selamat sampai tujuan kak, hati-hati ya kak. Enggak, ini pertanyaan gue adalah, dia udah dapat belum surat-suratnya? Gue tebak belum. Udah jauh-jauh, di Lampung lagi, mau ngambilnya repot. Tahu kabar kayak gini gimana? Cuman intinya gitu. Yang berusaha pengen gue omongin ke lu adalah, kalau misalkan ada orang menawarkan mobil-mobil kayak katakanlah after taksian ini, takutnya sindikat bareng sama dia juga. Jangan percaya sama yang murah-murahnya doang. Lu cek tipikal orang-orang yang datang ke sana juga. Sedih bro, 40 juta tuh bukan uangnya sedikit. 40 juta, 65 juta. Mobilio lo masih dapat 98 juta, gokil. Mobilio second aja kayaknya nggak dapet deh segitu. Mobilio second berapa ya? Tergantung tahun berapa sih, gue nggak tahu tahun berapa. Oh ini nih, dia ada ininya. Waduh, dia ada brosur 98 juta sambut Ramadan, Limo Gen 3 98, 83. Udah jadi. Udah termasuk paketan gitu. Yang paling murah itu 38 juta. Chevrolet Lova 2012. Oh plat L. Oh ngurus ini sendiri. Nah ini masalahnya nih, BPKB Fatkur SPH ready. Dia bilangnya gitu. Tapi ternyata tidak. Wah, scam. Wajib DP 25 juta. Lu takut gak sih kadang maksudnya diiming-imingi dengan hal-hal kayak gini? Tiba-tiba waktu datang mobilnya kebakar. Kita cek untuk penelitian ya. Jadi kan bener semua. Makanya udah, ini uangnya tak balik. Ya, jangan mau diiming-iming yang murah-murah. Dan mungkin ada beberapa dari lu yang pernah pengen ngebeli mobil di sini, atau udah ngebeli mobil tersebut tapi surat-suratnya belum ada, atau udah bayar tapi ternyata mobilnya belum diterima. Tulis perkara-perkaranya di kolom komentar di bawah. Yang hanya ingin gue ingatkan adalah hati-hati, karena orang-orang kayak gini
terlalu tebal mukanya untuk menahan malu. Udah 2 hari kabur, anak istrinya katanya sih ditinggal ya, cuman nggak tahu pasti. Coba WhatsApp. Yang WhatsApp ke istrinya gitu. Dan mungkin ini juga adalah pelajaran yang kemarin kita dapat ya. Orang tuh kalau misalkan nggak punya duit banyak, tiba-tiba datang berjuta-juta, miliar-miliar, mungkin dia shock terus kayak egonya kesenggol gitu. Well, di kolom komentar banyak yang bilang kalau judul, gua nggak tahu pasti kenapa tiba-tiba semuanya kelempar ke judul, cuman ya bisa tulis opini dan pendapat lo di kolom komentar di bawah. Like, comment, subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai waktunya tiba, tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Sampai jumpa Lamborghini. Lamborghini. Bersama sama gue Andri, sekian dan ada yang komen jahat banget. Budget 50 juta dapat apa? Dapat pusing. Iya. Pusing mobilnya kagak nyampe, duitnya kagak ada. Ya. Nggak boleh ketawa lu, parah lu. Kasian. Kabar terakhirnya sih udah dilaporin sama pihak kepolisian dan ya harusnya perkara penipuan kalau misalkan udah dilaporin sama banyak orang pasti dicari dan pasti ketemu. Tunggu aja kabar baik ya, kabar selanjutnya.